Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustadz, izin bertanya, apakah fanatik berlebihan kepada Ustadz Salafi itu tindakan yang kurang tepat? Karena ada beberapa para penuntut ilmu hanya mau hadir di kajian Ustadz yang disukainya saja. Jika kurang tepat, mohon nasihatnya karena takut muncul sifat hulu, ujub ataupun takabur. Nah, jadi harus difahami di dalam bab menuntut ilmu dan bab fanatik dan bab berlebih-lebihan. Dan Rasulullah SAW bersabda, "Iyyakum wal ghulu." Jauhilah wahai umat Islam berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan di dalam bab keimanan, jauhilah. Bagaimana berlebih-lebihan dalam keimanan? Rasul dikatakan Tuhan. Itu berlebih seperti orang Nasoro. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin ikhwani wa akhwati, saudara-saudari sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali untuk melanjutkan kajian kita dan pegangan kita adalah Kitabut Tauhid. Sekarang bab yang ke-19, bab anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghuluwu fis salihin. Bab sebab kekafiran anak manusia dan mereka meninggalkan agamanya yang benar adalah berlebih-lebihan kepada orang soleh. Ini judul babnya. Babu ma jaa anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal ghuluwu fis salihin. Berlebih-lebihan kepada orang yang soleh menjadi sebab manusia meninggalkan agamanya, menjadi sebab kekufuran manusia dan meninggalkan agama mereka yang benar. Itu bab yang ke-19 di dalam Kitabut Tauhid. Kajian kita adalah kajian rutin gitu ya, sehingga urut gitu ya, dan insyaallah akan kita fahami bersama gitu dari kitab ini. Pertama, firman Allah Subhanahu wa taala, ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Wahai ahli kitab, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian.
Wala taqulu 'alallahi illal haq, lanjutan ayat ya. Tapi di kitab aslinya hanya diambil bagian awal, terus kelanjutannya wala taqulu 'alallahi illal haq, dan janganlah kalian berkata tentang Allah kecuali yang benar. Innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya Al-Masih Isa ibnu Maryam itu adalah Rasul Allah, utusan Allah. Wa kalimat Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. Dan kalimat Allah ucapkan kepada Maryam, dan rohnya dari Allah SWT. Fa'aminu billahi wa rusulihi wa la taqulu thalathah. Maka berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, berimanlah kepada Allah dan Rasul-Rasulnya, dan kalian jangan berkata bahwa Allah itu 3. Intahu khairul lakum. Berhentilah dari berlebih-lebihan di dalam agama, kalian akan jadi baik. Innamallahu ilahu wahid. Sesungguhnya Allah itu adalah sesembahan yang satu. Subhanahu ayyakuna lahu walad. Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala kalau dikatakan Allah punya anak. Maksudnya maha suci Allah subhanahu wa ta'ala, Allah suci dari punya anak. Allah tidak punya anak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, milik Allah semua apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung. Itu ayat yang pertama yang dijadikan dalil bahwa sebab kekufuran manusia, sebab manusia itu meninggalkan agama yang benar adalah berlebih-lebihan kepada orang yang soleh. Nanti di dalil berikutnya ada dalilnya, tapi untuk memahami judul ini kita perhatikan dulu bahwa pertama kali manusia yang diciptakan oleh Allah adalah Adam. Dan Adam beragama dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan yang dimaksud beragama dengan agama Allah Subhanahu wa taala itu masih sesuai dengan fitrah, sesuai dengan akal, sesuai dengan dasar-dasar agama. Itu nyata dalilnya bahwa dasar agama adalah ketuhanan dan sesembahan hanya kepada Allah. Satu-satunya Tuhan adalah pencipta. Ya, satu-satunya Tuhan adalah Allah. Satu-satunya yang berhak disembah adalah Tuhan yang benar itu. Nah, itulah dasar daripada agama. Nah, Adam alaihissalam termasuk semua makhluk selain iblis waktu itu, bahkan iblis pun beriman bahwa satu-satunya Tuhan adalah Allah, Tuhan adalah pencipta. Gitu. Iblis dinyatakan oleh Allah sebagai makhluk yang kafir setelah tidak mau beribadah. Beribadah itu adalah taat kepada Allah. Nah, tidak beribadah kepada Allah, tidak mau taat kepada Allah. Dan yang disampaikan kepada kita dalam Al-Quran, diperintah oleh Allah sujud kepada Adam, tidak mau. Gitu. Dengan berbagai ungkapan di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah Allah berfirman, Qala ya iblis, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya, astakbarta am kunta minal alin. Allah berfirman, wahai iblis, apa yang menghalang-halangimu tidak mau sujud atas perintahku kepada Adam? Apakah karena kamu sombong, gak mau diperintah, atau
karena kamu merasa lebih baik daripada Adam. Itu pertanyaan Allah SWT kepada iblis. Ternyata iblis menjawab, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kata iblis, aku lebih baik darinya karena engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari tanah. Ada faedah di sini bahwa iblis bertuhankan Allah. Tuhan itu apa? Tuhan itu pencipta, pengatur, penguasa, itulah Tuhan. Ya, berkeyakinan satu-satunya pencipta, pengatur dan penguasa adalah Allah. Itu berkeyakinan satu-satunya Tuhan adalah Allah. Nah, agama dasarnya adalah ketuhanan dan peribadatan. Apa maksudnya? Kalau kamu sudah mengakui satu-satunya Tuhan adalah Allah, maka kamu harus beribadah hanya kepada Allah, kepada Tuhan tadi itu. Itu iblis tidak mau beribadah kepada Allah, tidak mau taat perintah Allah. Nah, ibadah itu intinya adalah melaksanakan ketaatan. Iblis tidak mau diperintah. Nah, karena itu dari sini firman Allah kelanjutannya, iblis itu dikutuk oleh Allah. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika la'nati ila yaumiddin. Lalu Allah berfirman setelah ayat tadi itu. Keluar kamu dari surga dan kamu terkutuk. Qala khruj minha fa innaka rajim. Dan laknatku akan menimpamu sampai hari kiamat. Itu firman Allah SWT. Lalu iblis mohon kepada Allah SWT. Qala rabbi fa'anzirni ila yaumi ba'atsun. Ya Allah, jangan kau matikan aku sampai hari kiamat. Ya. Qala innaka minal mundzirin. Ya, kamu adalah termasuk makhluk yang tidak mati sampai hari kiamat. Dikabulkan permohonannya. Lalu iblis bersumpah kepada Allah akan menyesatkan seluruh anak Adam. Dan akan berhasil kecuali anak Adam yang betul-betul ikhlas. Dan tauhid itu adalah keikhlasan. Ikhlas itu apa? Ikhlas itu semata-mata hanya karena Allah, itu ikhlas. Nah, di dalam bab ketuhanan, ikhlas itu meyakini satu-satunya Tuhan ada Allah. Ikhlas dalam ibadah hanya kepada Allah. Berarti yang tidak bisa disesatkan oleh iblis hanya yang bertauhid. Nah, adapun kaitannya di dalam bab kita tadi itu bahwa iblis juga bertuhankan Allah. Nah, tapi pembahasan kita, Adam bertuhankan Allah dan beribadah hanya kepada Allah. Ibnu Abbas radhiyallahu an meriwayatkan mulai Nabi Adam sampai 10 abad. Dan 1 abad itu 100 tahun. 10 abad berarti 1000 tahun. Ya. Mulai Nabi Adam sampai 1000 tahun tidak terjadi kesyirikan. Tidak terjadi kesyirikan. Kalau tidak terjadi kesyirikan berarti seperti Adam alaihissalam bertauhid semuanya, meyakini satu-satunya Tuhan adalah Allah, meyakini satu-satunya yang punya hak untuk disembah adalah Allah karena Allah satu-satunya Tuhan. Semua selain Allah makhluk dan manusia itu yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana mungkin menyembah kepada yang lebih rendah? Itu awalnya. Dan sampai sekarang manusia yang betul-betul bertauhid itu mulia dibandingkan dengan makhluk lain. Manusia lebih mulia daripada hewan, tapi kalau manusia itu kafir lebih hina daripada hewan. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka yang tidak beriman itu seperti binatang, bahkan lebih tersesat, lebih hina daripada binatang. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannama khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang kafir, baik ahli kitab maupun orang musyrik, kalau sudah dinyatakan kafir imannya batal, mereka nanti di hari kiamat di neraka kekal di dalamnya. Ulaika hum syarrul bariyah, mereka itu sejelek-jelek makhluk. Ada faedah
Berarti orang yang beriman faham bahwa mereka manusia yang beriman lebih baik, lebih mulia dibandingkan dengan makhluk Allah yang lain. Kecuali malaikat ada dalil tersendiri, gitu ya. Jin dengan manusia tingkatannya sama, yang lebih takwa, lebih baik. Adapun selain itu, hewan lebih baik daripada manusia. Lebih baik daripada manusia apabila manusia itu manusia yang kafir. Orang yang beriman faham dirinya lebih baik dari semua makhluk. Dengan jin sama saja tingkatannya dengan manusia apabila sama-sama beriman. Bagaimana mungkin menyembah kepada yang lebih rendah, yang lebih hina? Menyembah malaikat, orang yang beriman faham bahwa malaikat itu makhluk tidak berhak untuk disembah karena bukan Tuhan. Akhirnya orang yang beriman itu betul-betul merasa mulia dengan keimanannya dan berpemahaman bahwa orang kafir itu rendah dan hina. Kenapa? Bertuhankan selain Allah, menyembah selain Allah. Nah, kembali, Nabi Adam sampai 10 abad tidak terjadi kesyirikan. Tidak terjadi kesyirikan berarti bertauhid, beragama yang benar. Di akhir abad ke-10, nah, agama itu hampir hilang. Agama itu hampir hilang. Hanya tokoh-tokoh tertentu dan yang lain semuanya sudah tidak perhatian dengan urusan agama. Nah, intinya seperti itu. Setelah tokoh-tokoh tadi itu meninggal, nah, maka sudah tidak ada lagi yang betul-betul ahli dalam agama. Akhirnya yang masih beragama tapi ilmu agamanya rendah, gitu, mengagungkan tokoh-tokoh agama yang sudah mati itu. Nanti juga akan dibahas itu dalilnya, gitu. Nah, tapi ini kita sampaikan makna secara global di awal supaya kita di awal bisa jalan dengan runut, gitu. Nah, setelah diagungkan kuburannya, dipatungkan, akhirnya tokoh-tokoh itu disembah. Yang disebutkan di dalam Al-Quran 5, Wat, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Nah, itu sesembahan orang-orang yang musyrik pertama kali di muka bumi. Kembali, Nabi Adam sampai 10 abad tidak ada kesyirikan. Setelah 10 abad kesyirikan itu berupa menyembah orang-orang yang soleh, yang sudah meninggal, yang diagungkan. Berarti berlebih-lebihan kepada orang yang soleh, akhirnya menyembah kepada orang yang soleh, meninggalkan agamanya yang benar. Kita lihat di sini judulnya, berlebih-lebihan kepada orang yang soleh menjadi sebab kekufuran manusia dan menjadi sebab manusia itu meninggalkan agamanya yang benar. Nah, itu mengisahkan di awal tadi itu ya. Lalu berdasarkan dengan penjelasan ayat-ayat dan dalil dan kisah nabi-nabi terdahulu, ini terus sampai hari kiamat akan jadi sebab utama, bahwa sebab utama orang Islam, agama yang benar kan Islam, gitu ya. Orang Islam akan meninggalkan agamanya atau menjadi kafir, sebab utamanya adalah karena berlebih-lebihan kepada orang yang soleh. Sebelum Islam yang paling banyak disebut di dalam Al-Quran adalah Bani Israel. Kenapa? Karena diperhatikan, Ibrahim alaihissalatu wassalam itu julukannya adalah bapak para nabi. Bapak para nabi. Kalau Adam itu bapak manusia, kalau Ibrahim itu julukannya bapak para nabi. Nah,
kenapa dijuluki bapak para nabi? Karena Nabi Ibrahim alaihissalam punya 2 anak, dua-duanya jadi nabi dan rasul, yaitu Ismail dan Ishak. Ismail di Mekah dan sampai turun-temurun terus tidak terjadi kesyirikan di Mekah dan sekitarnya. Sampai akhirnya ada raja yang di sana kemudian akhirnya membawa kesyirikan dari luar, terus akhirnya tambah merajalela dan akhirnya menjadi masyarakat musyrik jahiliyah. Adapun saudaranya Ismail adalah Ishak, dari ibu yang berbeda dan jadi nabi dan rasul. Dari Ishak punya anak Yakub, nama lainnya Nabi Yakub adalah Israil alaihi wassalatu wassalam. Nah, dan setelah Nabi Yakub, nabi dan rasul itu terus dari keturunannya. Terus dari keturunannya sampai sebelum akhir. Gitu ya. Yang sampai kepada kita adalah yang sangat terkenal adalah Nabi Isa, sampai Nabi Isa. Nabi dan rasul. Nah, dan yang paling akhirnya jadi penutup yang mereka tunggu-tunggu ternyata itu dari Mekah keturunan Ismail. Nah, sekarang dari Nabi Ibrahim terus Nabi dan Rasul itu jalur yang terus ada Nabi dan Rasul adalah dari Bani Israel. Dari Bani Israel. Bani Israel salah satu sebab utama mereka meninggalkan agamanya adalah ghulu, berlebih-lebihan atau ghulu kepada orang yang soleh. Dan Nabi atau Rasul pun termasuk orang yang soleh. Nah itu. Salah satu istri Rasulullah SAW menceritakan kepada Rasulullah SAW, gitu, dulu pernah melihat di Habasyah, di Ethiopia, di Habasyah itu gereja itu ada gambar-gambar, ada patung-patungnya. Sampai sekarang ya. Nah jadi itu. Ternyata Rasulullah SAW memberitakan gitu, bahwa Allah melaknat mereka. Kenapa? Karena mereka Bani Israel punya kebiasaan apabila nabi mereka meninggal atau orang soleh di kalangan mereka meninggal, banau ala qabrihim masjidah, dibangun di kuburannya masjid. Masjid maksudnya tempat ibadah gitu. Ulaika syirarul khalqi indallah, mereka sejelek-jelek makhluk kepada Allah. Mengapa? Kalau nabi atau orang soleh meninggal dibangun tempat ibadah di situ, karena sikap yang berlebih-lebihan kepada orang yang soleh. Sudah meninggal diagungkan. Nah, terus sampai seperti itu. Dan yang ada di Mekah terakhir, maksudnya terakhir dari Nabi dan Rasul menjumpai di Mekah berhala yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah 3. Ini bukan di Bani Israel tapi ini di Mekah, ya. Di orang Quraisy atau di orang Arab, gitu. Apa itu? Lata, Uzza dan Manat. Afara'aitumul Lata wal Uzza wa Manata tsalitsatal ukhra. Apa kamu tidak perhatian sesembahan mereka Lata, Uzza dan Manat? Siapa Lata itu? Orang yang soleh, yang sangat dermawan, setelah meninggal diagung-agungkan, akhirnya disembah. Nah, sekarang sudah 1400 tahun dari zaman Rasulullah SAW. Pengikut Rasulullah ada enggak yang mengagung-agungkan kuburan? Ada, banyak. Nah, jadi sebab mereka meninggalkan agama yang benar, sebab kekufuran adalah sikap berlebih-lebihan kepada orang yang soleh. Itu judul kita ini. Lalu salah satu ayat yang diangkat di sini adalah tentang Bani Israel. Nah, kenapa? Karena Bani Israel agamanya jadi rusak di ayat ini adalah karena berlebih-lebihan.
Ayat yang tadi kita baca, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Ahli kitab adalah Yahudi dan Nasrani, dan dua-duanya adalah Bani Israel. Dua-duanya Bani Israel. Adapun orang Yahudi, nah, itu Bani Israel yang akhirnya jadi kelompok Yahudi itu yang tidak beriman kepada Nabi Isa sebagai Rasul, otomatis juga tidak beriman kepada kitab yang diturunkan kepadanya. Bahkan mereka menuduh ibunya Nabi Isa yaitu Maryam itu berzina. Kenapa? Karena tidak punya suami tapi hamil, berarti berzina. Ya langsung begitu keputusan mereka, dan menilai Nabi Isa adalah anak zina, dan mereka Bani Israel. Dan yang beriman kepada Nabi Isa bahwa Nabi Isa adalah Nabi dan Rasul, Injil, kitab suci yang diturunkan kepadanya, nah itu akhirnya jadilah Nasoro. Prosesnya panjang, jadilah Nasoro. Dan ahli kitab yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran yang sampai kepada kita adalah Yahudi dan Nasrani. Dan dua-duanya berlebih-lebihan di dalam beragama gitu. Dan berlebih-lebihan itu punya dua makna, berlebih-lebihan di dalam kebaikan dan juga berlebih-lebihan di dalam kejelekan, dan semuanya menjadi jelek. Kita ikuti ya. Ya ahlal kitabi, wahai ahli kitab, Yahudi dan Nasrani, la taghlu fi dinikum. Janganlah kalian ghulu, berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Nah, dan agama itu mencakup iman, mencakup ibadah, mencakup akhlak, mencakup muamalah. Ya, iman, ibadah, pengabdian hamba kepada Allah, akhlak, perangai, ya, muamalah, pergaulan dengan orang lain yang ada kaitannya dengan agama. Itu secara global agama itu mencakup ini. Ya. Nah, jadi baik di dalam bab iman, baik dalam ibadah, baik di dalam bab akhlak, baik dalam bab pergaulan tidak boleh berlebih-lebihan. Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum, janganlah kalian berlebih-lebihan di dalam agama kalian. Nah, lalu dimulai, innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Sesungguhnya Al-Masih Isa ibnu Maryam itu adalah Rasul Allah. Itu adalah manusia dan dipilih oleh Allah sebagai utusan Allah. Nah, orang Nasara mengatakan bahwa dia itu anak Tuhan. Dia itu bukan anak Tuhan, Tuhan anak. Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan anak. Habis itu dia itu adalah tidak dibedakan antara satu dengan yang lain. Ya. Bapak, anak, dalam salah satu bab mereka ibu, dalam bab lain Ruhul Kudus. Nah itu. Jadi pemahaman bahwa orang Nasara itu pecah, dan ada yang mengatakan Tuhan itu adalah Allah, Ruhul Kudus sama Al-Masih. Dan ada Tuhan itu Tuhan Bapak, Tuhan Ibu, Tuhan anak. Tuhan Ibu itu Bunda Maria, patungnya banyak. Gitu. Nah, jadi itu. Nah, intinya bahwa akhirnya tidak dibedakan antara Tuhan Allah dengan Al-Masih. Dan yang terakhir Allah dijadikan yang nomor 3. Nah, yang pertama adalah Yesus, dan orang Nasara lebih kepada Yesus dibandingkan kepada Allah. Dan Yesus itu adalah yang disalib. Nah, jadi itu. Nah, intinya bahwa orang Nasara menilai bahwa Al-Masih itu akhirnya terangkat menjadi
Itu yang dipertuhankan. Ahli kitab yang kedua orang Yahudi berlebih-lebihan menjelekkan Nabi Isa sampai dikatakan dia sebagai anak zina, ibunya itu berzina. Dua-duanya berlebih-lebihan. Ya ahlal kitab la taghlu fi dinikum innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan kalimat Allah ucapkan kepada Maryam. Kalimat ini apa? Kalimat ini dengan dalil umum adalah perintah Allah agar Maryam itu hamil. Karena itu kebanyakan ulama menyebutnya, ini disebutkan di dalam Al-Quran adalah kun. Ya, kun. Kenapa? Karena Allah berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Urusan Allah apabila Allah menghendaki sesuatu hanya dengan berfirman jadilah, maka jadilah apa yang Allah kehendaki. Maksud dari ayat ini, Allah mengucapkan, kalimat Allah ucapkan. Allah mengucapkan kepada Maryam, hamillah, maknanya begitu. Fayakunu, maka jadilah Maryam itu hamil. Nah, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Yang pertama, penggalan ayat pertama, innamal masihu Isa bin Maryam Rasulullah, bantahan kepada orang Nasara, kalian itu ghulu, Isa al-Masih itu adalah utusan Allah, kalian katakan Tuhan. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam, kalimat Allah ucapkan pada Maryam sehingga Maryam itu hamil, itu bantahan kepada orang Yahudi yang mengatakan hamil karena zina. Tidak, hamil karena Allah memerintahkan hamil. Nah, kalimatuhu alqaha ila Maryam. Wa ruhum minhu, dan roh dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Kuasa. Nah, jadi kayak gitu. Nah, fa aminu billahi wa rusuli, maka wahai ahli kitab jangan berlebih-lebihan. Berimanlah kepada Allah satu-satunya Tuhan yang berhak disembah. Wa rusuli, dan juga berimanlah kepada Rasul Allah, bentuknya jamak, yang mana Rasul itu utusan Allah untuk menyerukan agar umat itu beribadah hanya kepada Allah satu-satunya Tuhan. Semua Rasul menyerukan tauhid. Karena itu berimanlah kepada Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, dan berimanlah kepada Rasul-Rasul Allah yang menyerukan ketauhidan. Fa'aminu billahi wa rusul, dan termasuk Rasul Allah adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mereka tahu di dalam kitab mereka bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sifatnya persis seperti Rasulullah SAW disebutkan di dalam kitab mereka. Karena itu mereka betul-betul faham, yang ngerti Injil, yang ngerti Taurat tentang sifat Rasulullah SAW, dan masih ada sampai Rasulullah diutus. Enggak dihapus. Kenapa? Karena sedang ditunggu-tunggu. Ya, ada, ya, dan itulah orangnya, tidak diragukan. Sampai difirmankan oleh Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka betul-betul kenal Muhammad SAW dengan sifat-sifatnya, bahwa itulah Rasul yang ditunggu, seperti kenalnya terhadap anak masing-masing. Nah, jadi itu. Nah, jadi meskipun mereka tidak mau mengakui, tapi sesungguhnya yang tidak mengakuinya seperti bapak tidak mengakui anaknya. Tidak mengakui di lisan, tapi lubuk hatinya sesungguhnya itu adalah anaknya. Nah, jadi ya itu. Nah, karena itu fa'aminu billahi wa rusuli, berimanlah kepada Allah dan berimanlah kepada semua rasul-rasulnya. Berimanlah bahwa Isa bukan Tuhan tapi utusan Allah. Berimanlah wahai orang Yahudi bahwa Isa alaihissalam bukan anak zina tapi dia adalah utusan Allah.
anak Maryam yang hamil karena diperintah oleh Allah hamil, dan juga berimanlah kepada Muhammad SAW, Rasul terakhir yang asalnya kalian tunggu-tunggu, ternyata bukan dari Bani Israel. Nah, fa'aminu billahi wa rusuli wala taqulu thalatha. Dan kalian wahai orang Nasrani jangan berkata Tuhan itu tiga, sesembahan itu tiga. Gitu. Intahu, kalian semuanya orang-orang yang hulu, berhentilah dari hulu, khairun lakum, akan baik akibatnya untuk kalian. Innamallahu ilahun wahid, hanyalah Allah itu sesembahan yang satu. Subhanahu, maha suci, tidak ada sekutu baginya. Maha suci itu suci, bersih dari segala kejelekan, kekurangan dan kesalahan. Dan kejelekan yang paling besar itu adalah kesyirikan. Allah bersih dari kesyirikan. Subhanallah, maha suci Allah dari kesyirikan. Allah maha esa, semua tidak layak disekutukan dengan Allah SWT. Gitu. Innamallahu ilahu wahid, subhanahu, maha suci Allah, maha suci ayyakuna lahu walad, kalau Allah itu punya anak. Apa maksudnya? Allah tidak punya anak. Allah maha suci dari punya anak. Di ayat yang lain, lam yalid, Allah SWT tidak punya anak, tidak melahirkan siapa-siapa. Walam yulad, dan Allah itu juga tidak dilahirkan dari siapa-siapa. Maryam melahirkan Nabi Isa. Allah itu tidak beranak. Walam yulad, dan tidak diperanakkan. Isa dilahirkan oleh Maryam. Allah itu tidak diperanakkan. Tadi dikatakan tiga itu satu ya. Bagaimana ini melahirkan, ini dilahirkan kok dikatakan sama. Subhanahu ayyakuna lahu walad, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Semua yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah SWT. Asalnya tidak ada, Allah yang menciptakan dan Allah yang menghai. Yang memilikinya. Kenapa? Karena Allah tidak menyerahkan kepada siapapun untuk ditetapkan sebagai pemiliknya, tapi Allah tetap menyatakan bahwa asalnya tidak ada, Allah yang menciptakan jadi ada, dan Allah tetap menyatakan itu adalah miliknya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Gitu. Milik Allah apapun yang ada di langit, apapun yang ada di bumi. Nah, dan pelajaran yang diambil yang berkaitan dengan bab adalah bahwa tidak boleh hulu di dalam masalah agama. Wa fis sahih, dan di dalam hadis yang sahih ani Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, fi qaulillahi ta'ala, tatkala menjelaskan tentang firman Allah taala, wa qalu la tadharunna alihatakum, dan tokoh-tokoh mereka berkata, dan berkata mereka di sini adalah tokoh-tokoh yang menentang Nabi Nuh tatkala mendakwahkan ketauhidan. Ayatnya di surat Nuh, kisahnya bisa dibaca. Karena itu di sini waqalu, mereka berkata, mereka siapa? Kalau kita baca dari awal surat Nuh, maka mereka di sini adalah tokoh-tokoh itu yang menentang dakwahnya Nabi Nuh. Waqalu, nah mereka berkata kepada siapa? Berkata kepada bawahannya. Apa ucapannya? La tadharunna alihatakum. Tokoh-tokohnya berkata kepada bawahannya, jangan kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Wala tadharunna waddan wala suwa'an wala yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Jangan kalian tinggalkan sesembahan Wad, Yaghuth, Suwa', Yaghuth, Ya'uq dan Nasr. Nama-nama sesembahannya disebut. Nah, ini ayat itu ya. Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra.
Qala Ibnu Abbas berkata, hadhihi asma'u rijalin solihina min qaumi Nuh. Ini adalah nama-nama orang yang soleh dari kaum Nabi Nuh. Falamma halaku, maka tatkala mereka mati, auha syaitanu ila qaumihim, syaitan mewahyukan kepada kaumnya, kepada pengikutnya, aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna fiha ansaba, buatkan patung di tempat-tempat yang digunakan untuk majelis tokoh ini dulu. Majelisnya di tempat ibadah. Buatlah patung di majelis, di tempat, di majelis-majelisnya dulu. Apa tujuannya? Supaya kalau kalian beribadah kepada Allah, ingat nasihat-nasihatnya, ingat tausiahnya, supaya beribadah kepada Allah, semangat. Itu bisikan syaitan. Wahyu dari syaitan maksudnya bisikan syaitan itu. Wasammuha bi asma'ihim, dan beri nama patung-patung itu dengan nama-nama mereka supaya tidak terlupakan. Fafa'alu, pengikutnya akhirnya mengikuti bisikan itu. Walam tu'bad, dan belum disembah. Hatta idza halaka haula, sehingga tatkala kaum pengikutnya tokoh orang yang soleh tadi itu habis, meninggal, generasi berikutnya tidak tahu, nusial ilm, dan ilmu telah dilupakan, ubidat, patung-patung itu jadi disembah. Patung-patung itu jadi disembah. Gitu. Adapun di sini ada ungkapan Ibnu Abbas mengatakan 5 ini adalah nama-nama orang soleh kaum Nabi Nuh. Nah, ulama ahlu sunnah memberikan penjelasan, dan ada ulama yang lain gitu, menjelaskan, dan yang paling kuat adalah maksudnya adalah zamannya Nabi Nuh waktu diutus, kaumnya yang musyrik menyembah ini. Dikaitkan dengan ucapan Ibnu Abbas sendiri radhiyallahu an, yang tadi di awal kita sampaikan, Nabi Adam sampai 10 abad tidak terjadi kesyirikan. Nah, tapi agama menjadi gitu, lemah. Nah, setelah yang terakhir tokoh-tokohnya meninggal, enggak ada penerusnya, kemudian diagung-agungkan, dan akhirnya tokoh yang diagungkan itu jadinya disembah. Nah, dan setelah betul-betul di muka bumi sudah tidak ada yang beriman, Allah mengutus Nabi Nuh untuk mendakwahkan. Nah, dan Allah berfirman, Nabi Nuh mendakwahkan agama ini 950 tahun. Walaqad ba'atsna Nuhan ila qaumihi, dan sungguh kami utus Nabi Nuh kepada kaumnya. Falabithu fihim alfasanatin, maka Nabi Nuh bersama kaumnya setelah diutus 1000 tahun, illa khamsina aman, kecuali 50. 1000 tahun kecuali 50 maksudnya kurang 50, berarti 950 tahun. Kalau ya mulai ditetapkan sebagai utusan umur 50, berarti umurnya 1000 tahun. Hanya saja itu tidak disebutkan. Jadi sungguh kami mengutus Nuh. Diutus kan tidak dari lahir. Ya, diutus kan tidak jadi lahir. Nah, kenapa? Karena yang dimaksud ditetapkan jadi rasul adalah tatkala dia mendapatkan wahyu yang isinya syariat, wahyu ini harus disampaikan, itu namanya utusan untuk menyampaikan. Lah itu kan enggak dari lahir. Nah, begitu diutus maka bersama kaumnya 1000 tahun kurang 50. Nah, kalau itu dibaca sampai nanti di surat Nuh, nah, tokoh-tokohnya berkata, jangan kalian tinggalkan sesembahan-sesembahan kalian. Jangan kalian tinggalkan Wat, Suwa, Yaghuth, Ya'uq, dan
Nasr itu sesembahannya. Nah, berarti maksudnya kaum Nabi Nuh, maksudnya kaumnya Nabi Nuh menyembah mereka. Ini. Siapa mereka? Awalnya adalah orang-orang yang soleh, tatkala meninggal dimuliakan melampaui batas. Setelah ilmu agama tambah hilang, akhirnya generasi berikutnya menyembah tokoh-tokoh itu, agama yang benar jadi hilang, jadi ditinggal. Babnya sebab kekafiran Bani Adam, anak manusia adalah, dan mereka meninggalkan agama yang benar adalah karena berlebih-lebihan bersikap kepada orang yang soleh. Itu. Nah, qala Ibnul Qayyim, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, qala ghairu wahidin minas salaf. Ndak satu tokoh salaf yang berkata, maksudnya tokoh salaf itu generasi awal Islam. Salaf generasi awal Islam adalah sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, itu istilah yang umum. Lamma matu, tatkala 5 tadi itu meninggal, akafu ala kuburihim, mereka banyak iktikaf di kubur mereka. Tatkala tokoh tadi itu meninggal, pengikutnya banyak iktikaf di kuburan mereka. Iktikaf itu apa? Beribadah kepada Allah, ya, tinggal di situ untuk beribadah kepada Allah. Kalau dalam Islam tinggal di masjid untuk beribadah kepada Allah. Lah, tatkala tokoh ini meninggal, mereka di kuburan situ beribadah kepada Allah. Nah, itu maksudnya, ya. Summa sawwaru tamathilahum, lalu dibuat patung mereka. Nah, awalnya ziarah untuk apa? Ibadah kepada Allah. Ya. Lama-lama dibuatlah patungnya. Summa tala alaihimul amad, setelah itu masa berlalu tambah lama, fa'abaduhum, generasi akhirnya menyembah patung itu. Di sini disebutkan singkat, lebih singkat dibandingkan dengan hadis yang tadi, tapi kan ada kesamaan ya. Ada kesamaan. Nah, wa an Umar, dan dari Umar radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la tutruni kama atratin nasara ibna Maryam. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat, la tutruni, janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku. Itra itu artinya sama dengan ghulu. Janganlah kalian berlebih-lebihan kepadaku. Kama atratin nasara ibna Maryam, sebagaimana berlebih-lebihannya orang Nasara kepada ibnu Maryam. Nah, ini Rasulullah melarang umatnya bersikap berlebih-lebihan kepada Rasulullah SAW. Lalu Rasulullah SAW menjelaskan, innama ana abdun, saya ini hanyalah hamba. Ya, Rasulullah SAW hanyalah hamba. Nah itu, kalau pembahasan tentang hamba itu dibahas berkaitan dengan ketuhanan, hamba, semua selain Allah adalah hamba. Tapi kalau pembahasan tentang hamba itu adalah pembahasan makhluk yang baik, makhluk itu semakin menghamba kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, semakin dekat kepada Allah itu semakin baik di sisi Allah. Nah, karena itu Rasulullah SAW mengatakan, saya ini adalah hamba, saya ini adalah makhluk yang paling baik. Nah itu, mengandung makna seperti itu karena dalil-dalil yang ada. Saya ini hamba, meskipun paling baik, bukan Tuhan. Tidak punya hak ketuhanan sedikit pun, tidak punya hak untuk diibadahi sedikit pun. Saya adalah makhluk, tapi makhluk yang paling baik. Karena itu perlu diteladani, bukan disembah, tapi perlu dicontoh. Nah itu, innama ana abdun,
karena itu kelanjutannya Rasulullah memerintahkan faqulu, maka ucapkan lahir batin, ikrarkan lahir batin. Mengucapkan apa? Abdullah, Muhammad itu adalah hamba Allah, wa rasuluhu, dan dia itu adalah utusan Allah. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Nah, jadi Rasulullah SAW berpesan tidak boleh berlebih-lebihan kepada Rasulullah SAW. Sebagaimana orang Nasara berlebih-lebihan kepada mereka. Kenapa? Karena dirinya adalah hamba. Karena itu, wahai umat Islam, ucapkan dengan hati, mantap tanpa ada keraguan, itulah iman. Ucapkan dengan lisan, apabila dibutuhkan harus diucapkan bahwa Muhammad adalah hamba Allah, bukan Tuhan. Bahkan malaikat juga bukan, apalagi Tuhan. Muhammad adalah hamba Allah, makhluk Allah. Muhammad SAW adalah utusan Allah. Sebagai hamba tidak boleh diangkat derajatnya sampai ketuhanan yang disembah. Sebagai utusan Allah, semua yang dari dia harus diikuti karena dia hanya menyampaikan gitu, apa yang dari Allah SWT. Itulah makna utusan. Utusan Allah, diutus oleh Allah. Diutus oleh Allah untuk apa? Untuk menyampaikan kepada yang lain, kepada umat. Nah, yang dari dia harus betul-betul diimani dan diikuti. Kenapa? Karena itu dari Allah, dia hanya menyampaikan. Itu. Faedah yang berkaitan dengan bab Rasulullah SAW berpesan tidak boleh berlebihan. Waqala, dan Rasulullah SAW bersabda, waqala Rasulullah SAW, dan Rasulullah SAW bersabda, iyyakum wal ghulu, jauhilah wahai umat Islam berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan di dalam bab keimanan, jauhilah. Bagaimana berlebih-lebihan dalam keimanan? Rasul dikatakan Tuhan, itu berlebih seperti orang Nasara. Manusia, Rasul dikatakan tahu yang gaib. Banyak umat Islam yang menilai Rasulullah tahu yang gaib, itu berlebih-lebihan. Kenapa? Karena Allah berfirman di dalam Al-Quran tentang Rasulullah bahwa Rasulullah tidak tahu yang gaib. Nah, jadi itu. Nah, qul, katakan wahai Muhammad SAW, ini dalam Al-Quran, qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Siapapun di langit di bumi tidak ada yang tahu yang gaib kecuali Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani yasu. Dan katakan seandainya aku tahu yang gaib. Rasulullah SAW diperintah mengatakan begitu. Seandainya aku tahu yang gaib, yang aku lakukan pasti yang baik-baik dan aku tidak akan kesentuh kejelekan. Gitu. Nah, jadi itu yang diambil pelajaran, Rasulullah tidak tahu yang gaib. Yang tahu yang gaib hanya Allah. Yang berkeyakinan Rasulullah tahu yang gaib berarti berlebih-lebihan. Itu faedahnya dari bab ini. Gitu. Nah, iyyakum wal ghulu. Berlebih-lebihan di dalam ibadah juga tidak boleh. Ada 3 orang datang ke rumah Rasulullah SAW dan itu di dalam hadis itu yang menemui adalah istri Rasulullah SAW. Lalu bertanya, seperti apa ibadahnya Rasulullah? Diceritakan, ternyata mereka berpikiran, lah kok sedikit, kok gitu saja, gitu. Tapi kemudian mereka berkata, iya Rasulullah maksum, tidak salah. Dan Rasulullah SAW telah mendapatkan ayat, semua dosanya diampuni. Bahkan sudah dicap diampuni apa yang akan datang seandainya melakukan dosa. Lah kita kan enggak. Nah karena itu maka kita harus semangat dalam ibadahnya. Lalu yang satu mengikrarkan, saya puasa setiap hari, tidak pakai berbuka. Maksudnya tidak pakai berhenti. Sekarang puasa,
besok puasa lagi, terus puasa terus. Ya. Yang satu lagi, saya akan qiyam semalaman, tidak pakai tidur. Ya. Yang satu lagi, saya akan memperbanyak ibadah, tidak pakai menikah. Akhirnya Rasulullah SAW keluar. Berarti Rasulullah ada di dalam rumah. Tadi pas datang mungkin karena sesuatu tidak keluar. Ya. Nah, akhirnya Rasulullah, antumul ladzina qultum kadza wa kadza. Kalian yang berkata begini tadi itu. Ama inni atqakum wa akhsyakum lillah. Ketahuilah, saya ini yang paling takwa dan yang paling takut kepada Allah SWT. Dan saya puasa dan juga berbuka. Tidak puasa terus, sekarang puasa besok, tidak gitu. Puasa dan juga berbuka. Dan saya juga qiyam dan saya juga tidur. Semalam suntuk qiyam terus, tidak. Dan saya juga menikah. Faman raghiba an sunnati, siapa yang benci tuntunanku. Raghiba an itu artinya benci. Faman raghiba an sunnati, siapa yang tidak senang tuntunanku. Sunnah di sini adalah tuntunan. Yang bukan tuntunan itu apa? Bid'ah. Siapa yang tidak senang tuntunanku, faman raghiba an sunnati falaisa minni, dia bukan golonganku. Di akhirat nanti tidak jadi golongan Rasulullah. Kaitannya dengan bab kita, ghulu di dalam ibadah juga tidak boleh. Ghulu di dalam akhlak juga tidak boleh, ghulu di dalam muamalah juga tidak boleh. Nah, iyakum wal ghulu. Lalu ketahuilah, fa inna ma ahlaka man kana qablakumul ghulu, ketahuilah itu salah satu sebab utama hancurnya umat sebelum kalian itu adalah karena ghulu, karena berlebihan di dalam beragama. Wali Muslim, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Nah, yang hadis yang iyakumal ghulu tadi itu diriwayatkan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Nasai, oleh beberapa ulama, tapi hadisnya sahih sesuai dengan syarat kesahihan Sahih Bukhari dan Muslim, tapi tidak di Sahih Bukhari dan tidak di Sahih Muslim. Adapun yang sebelum itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dan yang sekarang Wali Muslim, dan hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu qala halakal mutanatti'un, qalaha thalathan, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Hancurlah orang yang berlebih-lebihan, hancurlah orang yang berlebih-lebihan, hancurlah orang yang berlebih-lebihan. Dan yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila disebutkan tanpa penjelasan gitu, padahal itu bisa urusan dunia, urusan agama, maka makna yang pertama adalah bab agama. Hancurlah orang yang berlebih-lebihan, maksudnya hancurlah agamanya. Nah itu, rusaklah agamanya atau hancurlah agamanya orang yang berlebih-lebihan di dalam agama. Nah, adapun dalam urusan dunia masuk apa enggak? Bisa jadi masuk apabila tidak ada dalil lain, maka itu berarti umum itu mencakup urusan dunia, mencakup urusan agama. Nah, tapi makna yang langsung harus dipakai adalah masalah agama. Kenapa? Karena kalau tidak ada penjelasan khusus, ayat dan hadis itu adalah urusan agama. Nah di sini halakal mutanatti'un, hancurlah orang yang berlebih-lebihan. Apa maksudnya? Hancurlah agamanya orang yang berlebih-lebihan di dalam agama. Nah itu. Nah, dunianya hancur apa enggak? Bisa jadi hancur. Seandainya ada enggak, maka itu karena ada hal tertentu. Tapi dalam urusan agama
Gitu. Rusaklah agamanya orang yang berlebih-lebihan di dalam agama. Itu yang bisa kita baca itu, dan itu dalil-dalilnya semuanya. Kelanjutannya ada kandungan bab. Nah, itu antum bisa baca sendiri di dalam bab yang ke-19. Seperti biasa, kalau ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri, monggo dipersilahkan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, izin bertanya, apakah fanatik berlebihan kepada Ustadz Salafi itu tindakan yang kurang tepat? Karena ada beberapa para penuntut ilmu hanya mau hadir di kajian Ustadz yang disukainya saja. Jika kurang tepat, mohon nasihatnya karena takut muncul sifat hulu, ujub ataupun takabur. Nah, jadi harus difahami di dalam bab menuntut ilmu dan bab fanatik dan bab berlebih-lebihan. Ya, harus memahami masing-masing babnya sendiri-sendiri. Berlebih-lebihan itu bab kita tadi itu. Adapun fanatik itu mau kepada yang ia suka saja, tidak mau kebenaran dari yang lain. Pokoknya kalau dari dia itu diterima, bahkan akhirnya berakibat yang salah pun diterima. Itu kalau fanatik. Pokoknya kalau dari dia diterima, itu namanya fanatik. Udah gitu enggak mau dari yang lain. Itu yang dimaksud dengan fanatik. Dan itu jelas tercela di dalam Islam. Gitu. Terus Islam. Banyak ayatnya. Salah satunya di surat Luqman yang gampang ya. Gitu. Wa idza tutla alaihim wa idza qila lahum muttabi'u ma anzalallah. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutlah ayat yang Allah turunkan. Qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Mereka menjawab, kami ikut bapak-bapak kami. Kami ikut pendahulu kami. Kami ikut yang kami jumpai, yang kami dapati, yang kami pelajari dari bapak-bapak kami. Disuruh ikut ayat, tidak mau, saya ikut pendahulu. Pendahulu itu kabilah, pendahulu itu marga, pendahulu itu golongan. Ya, saya golongan ini, saya ikut ini, tidak mau yang lain. Padahal awal ayat itu ikutlah apa yang Allah turunkan. Wa idza qila lahum muttabi'u ma anzalallah. Dikatakan pada mereka, ikutilah yang Allah turunkan. Maksudnya ayat. Dibantah oleh orang yang fanatik, qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana. Awalau kana asyaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Apakah kalau bapak kalian diseret setan ke neraka sair juga kalian tetap ikuti? Itu berbicara tentang akal. Kayak orang nggak berakal kamu, gitu. Lah kalau bapakmu salah, kalau bapakmu itu diseret setan ke neraka, apa juga kamu ikuti? Nah itu bahasa ayat kayak gitu ya. Itu fanatik. Tidak boleh fanatik. Tidak boleh fanatik. Nah itu. Adapun menuntut ilmu kepada ustadz salaf saja. Bagaimana? Apabila Anda faham bahwa ustadz ini ustadz yang mengajarkan agama kembali kepada generasi awal Islam. Generasi awal Islam itu bahasa Arabnya salaf ya. Maka ustadz yang kayak gitu semuanya wajib diikuti. Kenapa? Agama itu harus ikut generasi awal Islam. Gitu. Allah hanya ridho kepada para sahabat dan generasi berikutnya yang mengikuti sahabat. Dan Rasulullah SAW menyebutkan generasi yang terbaik itu 3. Rasulullah di tengah-tengah para sahabat itu generasi awal atau dikatakan generasi sahabat, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Nah, yang mengajak beragama
kembali kepada pemahaman mereka berdasarkan dengan Quran dan Sunnah, dengan pemahaman mereka, maka itu yang wajib diikuti. Dan apabila ada yang lain yang diketahui, oh itu tidak kembali ke ajaran mereka, maka haram untuk diikuti, haram bermajelis dengannya. Apabila Anda sudah tahu bahwa itu tidak mengajak kepada pemahaman generasi awal Islam. Lah kalau kita tidak tahu gimana? Nah, jadi itu. Kalau kita tidak tahu, nah dengarkan orang yang dulu lebih tahu. Itu kenapa sih? Itu kenapa sih? Dan kenapa harus begini? Nah, jadi itu. Nah, kalau kepingin tahu yang jujur, maka bisa bertanya kepada pihak yang ketiga yang tidak ada kaitannya dengan ustadz yang pertama, yang kedua, tapi bagaimana dengan Al-Quran, bagaimana dengan Sunnah, bagaimana dengan sahabat, bagaimana dengan tabi'in, bagaimana dengan tabi'ut tabi'in. Nah, itu ditanyakan. Nah itu. Nah, tapi sayangnya kalau menanyakan gitu untuk mengetahui ustadz itu salaf apa enggak, itu bukan kapasitas yang masih pemula. Itu sayangnya. Jadi penjelasan ulama seperti itu. Gitu. Nah, kalau kita masih pemula, masa menanyakan ustadz itu tentang Allah bagaimana? Nah, gitu ya. Ya kita masih pemula ya nggak tahu ya. Tapi kalau sudah sama-sama tokoh, itu ada orang ketiga, misal ini tokoh agama. Kalau dia dengan sifat-sifat Allah bagaimana? Oh, dia mengatakan Allah di mana-mana, taklimnya banyak, gitu. Tidak boleh berpemahaman Allah di atas arsy. Allah itu di mana-mana. Ini ada tokoh kayak gitu ya. Nah itu. Lah kalau tokoh yang itu, kalau tokoh yang itu berseberangan. Katanya Allah itu di atas arsy, tidak boleh di mana-mana, udah berseberangan. Pihak ketiga bisa ngomong gitu, ya. Nah, tapi pertanyaan untuk mendapatkan jawaban kayak gitu itu tidak kapasitas pertanyaannya pemula, ya. Apalagi dasar masing-masing. Nah, karena itu maka di sini saya katakan gitu, bahwa prinsip yang benar beragama itu kembali kepada Quran, kepada Sunnah, ya, dengan pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Apabila ustadz itu ngajarkannya kayak begini, ikutilah pasti selamat ajarannya. Dia sendiri kalau salah, nanti tidak lama dia akan, yang kemarin saya salah, yang betul kayak begini, akan begitu. Kalau modelnya kayak gini. Dan tidak akan membela tokoh, kecuali apabila tokoh itu dizalimi dan membelanya tidak membela tokoh itu pasti benar, bukan gitu. Membelanya adalah dia itu ulama, gitu. Terus itu gampangannya kamu jelekkan dan kamu tidak tahu kejelekannya. Sesungguhnya kamu menjelekkan ulama yang kamu sendiri tidak tahu jeleknya. Itu adalah kebatilan di dalam Islam. Membelanya kayak gitu. Gitu. Nah, model membelanya kayak gitu. Tapi kalau bukan yang mengajak beragama seperti ini, gitu ya. Nah, maka ketika dakwah itu hampir tidak pernah mengajak kita harus mengikuti sahabat dan tabi'in. Hampir tidak pernah muncul kalimat seperti itu. Ya. Kita harus mengikuti generasi awal Islam. Hampir tidak muncul kayak gitu. Kenapa? Karena semua penyimpangan itu menyimpang dari generasi awal Islam, dan yang tidak menyimpang itu adalah kelompok yang mengajak tadi itu. Nah, karena itu yang tidak mengajak gitu. Nah, ketika bertanya kepada yang mengajak kembali kepada generasi awal,
tokoh-tokoh kayak gitu bagaimana? Mereka banyak tahu. Oh dia kayak gini dan itu menyelisihi sahabat. Oh dia kayak gini dan itu menyelisihi tabiin. Itu ustadz-ustadz yang mengajak kayak tadi itu banyak tahu. Kenapa? Karena itu medan dia. Dia selalu mengajak. Loh kita beragama Quran dan Sunnah dengan pemahaman sahabat-sahabat begini. Tabiin begini. Akhirnya mengetahui. Lah ini dia mengikuti yang bukan sahabat, bukan tabiin. Akhirnya begitu. Saya kepingin buatkan contoh, mohon maaf ya. Gitu. Tokoh Masya Allah sangat viral. Kalau sudah ngomong di YouTube, masjid itu di syuting itu penuh. Ngomongnya begini. Kalau Allah di atas arsy, ya berarti Allah di atas. Atas itu arah itu makhluk. Berarti Allah butuh makhluk. Karena itu batil mengatakan Allah di atas atau Allah di atas arsy. Nah, Allah di mana-mana. Nah itu. Dan tidak mau menyebutkan ayat karena tidak ada ayatnya. Dan tidak mau menyebut ayat bahwa Allah di atas arsy karena mereka tidak setuju. Nah jadi itu contoh. Ini tokoh, orang awam tidak ngerti. Dengan penjelasan yang bagus, mantap, tapi sesungguhnya itu menyimpang dari Quran, menyimpang dari hadis, menyelisihi sahabat, menyelisihi tabi'in, menyelisihi tabi'ut tabi'in, generasi 3 terbaik, dan menyelisihi semua ulama dan ustadz yang mengajak beragama kembali kepada Quran dan Sunnah dengan pemahaman generasi awal Islam. Sekarang penjelasannya. Allah di atas arsy banyak di dalam Al-Quran. Di dalam hadis banyak. Sahabat, tabi'in sampai ustadz semuanya memang jalannya kayak gitu. Terus mereka mengatakan tadi itu pakai akal. Kalau Allah di atas itu kan arah. Arah itu kan makhluk. Ya. Allah di atas berarti Allah butuh arah, berarti Allah butuh makhluk. Nah, lalu ditolak. Nah, dia tidak mau pakai ayat-ayat tapi pakai akal, dan akalnya itu akal yang rendah di hadapan ahlu sunnah. Sekarang ada dalil Allah di atas arsy tidak diterima. Ada dalil lagi, makhluk yang paling tinggi adalah arsy. Makhluk yang paling tinggi adalah arsy. Nah itu ya. Dipercaya apa enggak? Nah itu ya. Enggak pernah disebut sama mereka. Kalau Anda percaya, Anda langsung ketahuan salahnya dan jeleknya. Gitu. Ketahuan salahnya dan jeleknya. Kalau sudah difahami bahwa makhluk yang paling tinggi adalah arsy, lalu Allah di atas arsy, berarti di atas arsy tidak ada apa-apa selain Allah. Kalau Anda mengatakan itu bahwa lo atas kan arah kan makhluk, berarti di atas arsy ada makhluk. Padahal dalil itu jelas-jelas mengatakan makhluk yang paling tinggi tidak ada lagi makhluk di atas itu. Makhluk yang paling tinggi adalah arsy. Itu satu. Nah, hadis ini juga akhirnya tidak diterima. Gitu. Tidak pernah disebut. Karena apa? Karena enggak cocok. Kalau ahlu sunnah tidak mau mengatakan hadis enggak cocok, ayat enggak cocok. Nah, jadi kayak gitu. Ini pentingnya di dalam masalah ini. Gitu. Lagi, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang dia katakan makhluk. Nah, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, kecil, besar itu sifat. Ya, itu sifat. Ya. Jadi wujud itu ada zat dan ada sifat. Wujud itu ada zatnya, ada sifatnya. Gitu ya. Contohnya misalnya ini gelas
bendanya itu zat, ya. Kecil apa besar itu sifat, ya. Kecil apa besar itu sifat. Kuat atau tidak kuat, lemah misalnya. Kuat apa lemah? Kuat atau lemah itu sifat. Ya. Halus atau kasar itu sifat. Tinggi apa rendah itu sifat. Ya, ada zatnya, ada sifatnya gitu ya. Nah, kalau zatnya hancur, sifatnya masih apa enggak? Tembok ini besar dan halus. Bendanya itu zat, besar itu sifat, halus itu sifat. Sekarang zatnya dihancurkan, dibom, hancur, ya, karena mau direnovasi. Jadi temboknya dihancurkan. Setelah zatnya hancur, sifatnya masih ada apa enggak? Besarnya masih ada apa enggak? Enggak ada ya. Halusnya tembok tadi masih ada apa enggak? Ya sudah enggak ada. Difahami sifat itu ikut zat. Faham ya? Sifat itu ikut zat. Nah, kalau Anda faham gini, maka sifatnya makhluk adalah makhluk. Sifat Allah, karena Allah itu bukan makhluk, sifatnya Allah itu bukan makhluk. Karena itu tinggi itu bukan makhluk. Tinggi itu bukan berarti makhluk. Tinggi itu sifat, tingginya makhluk adalah makhluk, tingginya Allah itu bukan makhluk. Lagi, besar. Besar itu sama dengan tinggi. Maksudnya semisal dengan tinggi ya. Besar. Besarnya makhluk itu sifatnya makhluk. Besarnya Allah itu sifatnya Allah. Besarnya makhluk adalah makhluk. Besarnya Allah itu bukan makhluk. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah Tuhanmu yang maha tinggi. Sujud subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Mereka enggak beriman Allah tinggi, Allah di atas. Nah, dan mereka setiap sholat membaca Allahu Akbar berkali-kali, dan mereka dalam pelajaran mereka sifat wajib bagi Allah ada 20, wujud, qidam, baqo, enggak ada besar. Nah, Allah itu besar apa kecil? Enggak dibahas sama mereka. Sifat wajib bagi Allah itu 20. Nah, itu ya. Wujud, qidam, baqo, mukhal dan seterusnya, gitu ya. Nah, apa punya sifat lain? Sifat mustahil. Mustahil Allah kok kayak gitu. Apa maksudnya? Zalim. Mustahil Allah kok zalim. Iya, gitu ya. Itu betul, tapi nanti juga banyak yang tidak ada dalilnya. Gitu ya. Nah, setelah itu punya sifat apa lagi? Jaiz. Jaiz itu apa? Boleh iya, boleh tidak. Jadi sifat wajib bagi Allah hanya 20. Sifat mustahil. Terus sifat jaiz. Jaiz itu boleh iya, boleh tidak. Gitu. Lah sekarang sifat wajib bagi Allah, Allah maha besar. Tidak ada di 20 tadi itu. Apa Allah enggak besar? Nah, sholat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi tidak diimani Allah maha besar. Sabbih subhana rabbiyal a'la. Mohon maaf ya, kalau kita yang ngaji begini, kalau ngajarkan sholat yang paling banyak diajarkan doanya sujud adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma. Itu yang paling banyak kita ajarkan. Kenapa? Karena sahabat itu memberikan penjelasan setelah Fathu Mekah, Rasulullah SAW mengganti doa ruku' dan sujud dengan subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli. Berarti ini ajaran yang paling akhir, dan ini sesungguhnya sejak awal diperintahkan tatkala sudah terjadi Fathu Mekah. Dipraktekkan oleh Rasulullah setelah Fathu Mekah, gitu ya. Nah itu. Akhirnya teman-teman ustadz-ustadz yang kayak gini itu selalu doa yang pertama kalau diajarkan untuk sholat ruku dan sujud adalah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ghfirli.
Kalau mereka ngajarkan sholat, yang paling awal diajarkan kalau ruku subhana rabbiyal azim, ada yang diteruskan sedikit. Kalau sujud subhana rabbiyal a'la. Itu yang paling awal mereka ajarkan. Enggak apa-apa, enggak salah, tapi yang jadi masalah Anda dari awal mengajarkan subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi, tapi Anda tidak berpemahaman Allah di atas. Terus ini apa maksudnya? Nah, jadi kayak gitu ya. Nah, karena itu belajar agama itu harus kepada ustadz yang selalu mengajak dan punya prinsip beragama itu harus kepada Quran dan Sunnah, mengikuti generasi awal Islam. Siapa generasi awal Islam itu? Sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan istilah yang tersebar di masyarakat itu adalah salaf. Nah, yang enggak kayak gitu, istilah yang di samping salaf yang bukan salaf itu aslinya apa? Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah, Kullabiyah, kayak gitu. Hanya saja itu kalau disebut tambah rame nanti. Maksudnya perselisihan itu tambah rame. Karena itu disebut yang tidak membuat rame saja, supaya dakwanya tidak terlalu kelihatan bentrok gitu ya. Tapi Islam tetap diajarkan. Bagaimana? Beragama yang benar adalah kembali kepada Quran dan Sunnah dengan pemahaman generasi awal Islam, atau dengan bahasa yang lebih populer dengan pemahaman salaf. Salaf itu generasi awal Islam tadi itu. Nah, itu tentang pertanyaan ini. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Ini kita baca dan kita jawab dengan cepat gitu aja ya. Ustadz, apakah berlebihan dalam kata-kata tatkala membuat puisi termasuk sarana menuju kekafiran? Dan apakah membuat puisi untuk merayu perempuan termasuk kesyirikan? Jazakumullah. Berlebih-lebihan dalam puisi apabila maknanya adalah syirik itu kesyirikan. Bedanya adalah syirik kecil atau syirik besar. Ya. Nah, jadi diperhatikan seperti itu, gitu ya. Jadi berlebih-lebihan meskipun di dalam puisi, apabila berlebih-lebihannya sampai pada syirik, sesungguhnya itu syirik. Syirik itu bisa dengan ucapan, syirik itu bisa dengan perbuatan, syirik itu bisa dengan keyakinan. Nah, itu. Misalnya begini. Jatuh terus di rel kereta nggak bisa bangun, kereta mau lewat, terus ada orang lari terus nyeret menolong. Masya Allah Pak, terima kasih, kalau nggak ada Bapak sudah mati saya. Gitu ya. Pikirannya ya hanya Bapak nolong saya, kalau nggak ada Bapak berarti saya nggak ada nolong, kalau nggak ada Bapak sudah mati saya. Itu sudah syirik, tetapi syirik kecil. Gitu ya. Syirik apa? Syirik dalam ucapan. Syirik dalam ucapan. Nah, jadi itu. Karena itu kalau membuat puisi terus isinya syirik, sesungguhnya itu syirik. Syirik besar apa enggak? Tergantung hatinya orang yang itu. Nah, kalau orangnya diselamatkan, nah meskipun ada Allah, kalau Bapak enggak menyelamatkan saya, ya saya sudah mati. Ya kalau gitu syirik besar. Kenapa? Karena Anda sadar terus mengenyampingkan tentang Allah SWT sebagai pencipta dan yang menghidupkan dan yang mematikan. Tapi secara umum orang Islam itu tidak dengan kesadaran mengenyampingkan Allah. Jadi itu, wah kalau nggak ada Bapak sudah mati saya. Loh, itu karena pertolongan Allah melalui saya. Loh iya, itu maksud saya. Loh kan gitu ya. Nah, berarti tatkala belum disadarkan itu namanya terjerumus di dalam kesyirikan dan dia tidak sadar. Apakah dosa? Ada ayatnya dosa, ada hadisnya dosa, ada doanya untuk menghapus dosa. Nah, jadi itu. Nah, karena itu belajar supaya tidak gampang terjerumus di dalam
dosa. Nah, di antara doanya, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu, lindungilah aku dari kesyirikan yang aku tahu, yang aku faham, dan aku mohon ampun kepadamu kalau terjerumus dan aku tidak tahu. Lah tadi itu, wah kalau enggak ada bapak sudah mati saya. Itu kesyirikan tapi dia tidak tahu, tidak sadar maksudnya di sini. Nah, mohon ampun kepada Allah berarti itu dosa. Nah itu, karena itu berlebihan dalam puisi apakah termasuk kesyirikan? Kalau isinya syirik. Dalam puisi isinya merayu perempuan apakah syirik? Enggak, tapi itu dosa. Merayu perempuan itu bukan bab syirik, tapi itu bab dosa. Enggak boleh melihat perempuan yang bukan mahram dengan sengaja, wah enggak boleh. Berkumpul laki perempuan enggak boleh, apalagi merayu enggak boleh. Nah enggak bolehnya apa hukumnya? Haram. Yang haram tidak berarti syirik. Minum khamr haram itu bukan syirik, tapi haram. Nah itu. Nah, jazakumullahu khairan. Terakhir, ya, saya ingin bertanya. Yang lagi viral belakang ini adalah ada perubahan di bacaan sewaktu azan yang dibaca hayya 'alas shalah diganti hayya 'alal jihad. Apakah ada dalil tersebut dan apakah zaman Nabi Muhammad SAW dulu Bilal pernah melakukan demikian ketika benar keadaan sedang berperang? Jawabannya tidak ada dalilnya hayya 'alal jihad. Ya, dan kalau azan diganti hayya 'alal jihad itu tidak boleh. Kalau orang itu faham bahwa ajaran azan yang ada di dalam hadis yang sahih adalah hayya 'alas shalah, tapi dia saya enggak cocok ini, keadaan ini lebih cocok hayya 'alal jihad. Terus dengan sadar ndak mau hayya 'alas shalah, terus mendatangkan sendiri atau mengganti sendiri dengan sadar. Jadi kesadaran di sini dua ya. Dengan kesadaran hadisnya hayya 'alas shalah, tapi saya enggak cocok karena perubahan zaman. Terus saya ganti dengan hayya 'alal jihad. Itu imannya batal. Imannya batal. Masuk jadi golongan orang-orang kafir, musyrik di hadapan Allah SWT. Itu. Nah, kalau ada orang yang hayya 'alal jihad, kita menghukumi dia Islam apa kafir? Kalau kita tahu, oh orang itu waktu azan hayya 'alal jihad. Nah, sekarang setelah kita taklim, kita menghukumi orang itu Islam apa kafir? Dengan taklim tadi itu. Saya ulang lagi ya. Apabila orang ini faham bahwa saya tahu hadis Rasulullah dalam azan adalah hayya 'alas shalah. Orang ini faham gitu ya. Tapi karena keadaan berubah, enggak mau ini atau enggak dipakai. Lah terus dia buat yang cocok untuk keadaan ini adalah hayya 'alal jihad. Nah itu ya. Berarti kan dia faham bahwa ajaran Rasulullah hayya 'alas shalah. Dia memahami keadaan zaman sekarang, hayya 'alas shalah enggak cocok, akhirnya ditinggal. Terus dia ganti dengan hayya 'alal jihad dengan sadar. Ya. Nah, tadi kita katakan orang yang dengan sadar seperti ini imannya batal, di hadapan Allah dia masuk golongan orang kafir dan orang musyrik. Titik ya. Sekarang kalau kita sudah mendengar pelajaran ini, orang itu bukan orang ini orang lain. Ada orang yang
Ketika adzan hayya 'alal jihad dengan pemahaman yang tadi kita pelajari, berarti orang itu kafir apa enggak? Yang keras. Kafir. Bapak sudah operasi dadanya? Sudah apa belum? Bagaimana Bapak berpemahaman bahwa dia dengan sadar, dia tahu hadis, terus dengan sadar dia tinggal, nah kita nggak tahu ya. Kita kan nggak tahu. Ya. Kita hanya boleh mengatakan kalau dia faham ajaran Rasul itu hayya 'alas shalah, dia tidak mau, meskipun alasannya adalah karena keadaan. Kalau dia faham, dia tidak mau hadis Rasulullah, terus dia ganti sendiri, maka dia kafir. Adapun kalau dia tidak ngerti, atau dia tidak sadar, kita tidak boleh mengkafirkan. Nah, jadi gitu. Dia kafir apa enggak? Kalau dia sadar, enggak mau hadis, ganti sendiri adzan, sudah pasti dia kafir. Lah kita tahu enggak dia sadar apa enggak? Nah, ada yang lebih kafir daripada ini. Contoh, Tuhan batu itu benar, menyembah batu benar. Tuhan sapi benar, menyembah sapi benar. Kafir apa enggak? Yang berpemahaman Tuhan batu benar, menyembah batu benar, kan Tuhan batu benar. Tuhan sapi benar, maka menyembah sapi juga benar. Orang yang berpemahaman begini kafir apa enggak? Ya sudah pasti kafir. Bagaimana Tuhan sapi kok enggak kafir? Wong Tuhan Al-Masih ibnu Maryam tadi kafir gitu kok. Ya. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Sungguh benar-benar kafir mereka yang berpemahaman bahwa itu Al-Masih ibnu Maryam itu adalah Tuhan. Nah gitu ya. Nah sekarang Tuhan sapi benar, menyembah sapi benar. Kafir apa enggak? Kafir. Nah kalau ada orang yang berpemahaman semua agama benar, agama yang bertuhankan sapi juga benar, agama yang bertuhankan 3 benar, agama yang bertuhankan Fir'aun benar, semua benar. Itu lebih kafir daripada segala bentuk kekafiran. Orang Islam yang mengatakan semua agama benar, kita tidak boleh mengkafirkan orang itu. Kenapa? Bisa jadi tidak sadar. Nah gitu ya, paham ya? Orang yang terjerumus kepada kekafiran, zahirnya kita tidak boleh langsung mengkafirkan. Kenapa? Bisa jadi tidak sadar. Seperti apa? Seperti orang yang mengatakan kita harus jadi garda terdepan untuk memperjuangkan semua agama benar. Pluralisme. Apa? Kita harus menjadi pembela yang paling depan bahwa Tuhan sapi itu benar, Tuhan 3 juga benar, Tuhan, semua agama benar. Itu kekafiran yang paling kafir, tapi orang yang ngomong begini banyak yang enggak sadar. Ya, enggak sadar. Coba yang mengatakan semua agama benar, Bapak dekati. Pak, ngomong-ngomong tetangga Bapak itu agamanya apa? Oh, agamanya Buddha, Tuhannya apa, menyembah apa? Ya itu. Yang tetangga yang itu orang, oh itu Konghucu, Tuhannya ini menyembah ini. Oh itu seperti orang dulu Majusi menyembah api. Tuhannya api menyembah api. Tuhan api menyembah api itu benar apa enggak? Ya batil lah. Nah gitu ya. Nah sekarang kalau gitu berarti agamanya benar apa salah? Kalau akhlak, ya nggak beragama juga ngajarkan akhlak kok. Sama orang tua yang baik. Itu kan adab akhlak. Akhlak diajarkan di dalam Islam paling sempurna. Tapi dasar agama itu adalah
ketuhanan dan sesembahan. Yang berpemahaman itu hanya Islam yang benar, itulah orang Islam. Yang berpemahaman agama lain benar, itu kafir. Orang Islam itu adalah orang yang punya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Maksudnya apa? Semua yang dipertuhankan selain Allah batil. Segala yang disembah selain Allah batil. Tuhan yang benar adalah Allah, sesembahan yang benar adalah Allah. Dengan bahasa yang sempurna bunyinya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang benar yang berhak disembah selain Allah. Maknanya semua yang dipertuhankan selain Allah itu batil. Semua yang disembah selain Allah itu batil. Kalau punya la ilaha illallah berarti Islam. Kalau berpemahaman Tuhan batu benar, dia kafir, meskipun lisannya setiap hari 1000 kali membaca la ilaha illallah. Kalau hatinya Tuhan batu benar, maka dia kafir. Orang Islam adalah orang yang hatinya punya la ilaha illallah. Nah, ini yang berkaitan dengan masalah itu hayya 'alal jihad ya. Jadi azan hayya 'alal jihad itu kalau kita punya hak di masjid itu, maka kalau Anda punya hak di masjid itu, maka biarkan itu, rebutlah azannya, jangan dikasih kesempatan dia untuk azan. Adapun tentang hukum orang ini, kita tidak tahu hatinya, jangan menghukumi. Kalau kita ingin menasihati, kita nasihati hadisnya hayya 'alas shalah. Nah itu. Adapun apabila waktu hujan atau waktu angin kencang yang sangat kencang, wah gitu. Misalnya orang jalan enggak kuat, bahkan bisa jatuh, bahkan katut saking kencangnya angin gitu. Nah, khususnya orang yang lemah gitu. Wah, yang lemah jalan ke sana malah akhirnya kintir ke belakang. Nah, gitu. Kenapa? Angin. Nah, ketika ada kayak gitu, nah itu ada ucapan sallu fi buyutikum, sallu fi rihalikum, sholatlah di rumah kalian, maksudnya enggak usah ke masjid. Sholatlah di tempat-tempat kalian, enggak usah meninggalkan tempat pergi ke masjid. Kenapa? Karena hujan atau karena angin kencang. Ulama ahlus sunnah itu memahami apabila ada sebab yang semisal, maka seruan itu juga diucapkan, itu ijtihad, tapi tetap sholatlah. Adapun hayya 'alas shalah diganti bukan mengajak sholat. Hayya 'alas shalah, mari kita sholat. Enggak usah ngajak sholat. Ngajak apa? Jihad aja. Hayya 'alal jihad itu mengganti agama. Tapi kalau dia enggak sadar, jangan dihukumi. Dikasih tahu saja pelajaran yang benar. Adapun tentang belajar, kita harus faham dengan sadar mengganti ayat, dengan sadar mengganti hadis, itu hukumnya kafir. Dengan sadar ya, dengan sadar. Oh, ini hadis, enggak, kita ganti. Ganti apa? Diganti, dibuat sendiri. Dengan sadar, maka itu membatalkan iman. Nah, wallahu a'lam, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin.